وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، يقول حق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-Mukarram yang kita hormati, guru kita Ustaz Ahmad Azzuddin, segenap remaja Kopiah yang digenerali oleh Ustaz Hayyukan Sidqi Yahya, kameramen senior kita Bapak Ibnu, para remaja, para tim hadrah, remaja masjid musalla yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sore-sore anak muda udah pada kumpul, udah pada berzikir, baca ayat-ayat Al-Quran dan mengaminkan doa. Subhanallah. Yang model-model begini nih pemuda, insya Allah Allah bangga dengan kalian. Malaikat insya Allah akan meliputi kalian. Cuman ingat-ingat, udah cakep begini, ntar malam jangan bikin yang kagak-kagak. Yang balik lagi komunitasnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, memang di dalam menjalankan agama sangat dibutuhkan keistiqomahan. Istiqomah itu sangat penting. Istiqomah diawali dengan keikhlasan. Jadikan hati ikhlas ketika kita melakukan apapun yang merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang pemuda pagi-pagi gelap-gelap jalan menuju masjid. Pagi-pagi pemuda yang tua belum pada bangun, yang muda udah bangun. Di jalan ke masjid, subhanallah. Di perjalanan belum sampai di masjid ada lubang. Dia nggak lihat ke lubang, dia kepleset, dia terprosok di lubang itu, akhirnya jatuh. Ya, gelap, dengan siap. Kuda-kuda sih sebenarnya cakep, cuman jatuh juga. Akhirnya karena jatuh, bajunya kotor. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Ia kembali lagi ke rumahnya. Ngapain? Ganti baju. Nah ini kalau udah ke rumah pakai ganti baju, judulnya udah beda. Akan berat untuk melangkahkan langkah kakinya yang kedua kali balik lagi ke masjid. Digoda syaitan. Udah dah, tadi kan udah niat, cakep udah tuh niat, udah dapat uzur, sekarang sholat di rumah aja dah. Gitu. Ini kira-kira kalau model gitu nih, udah jatuh mobil itu balik ke rumah, balik lagi ke masjid. Balik nggak? Berat. Cuma karena azamnya kuat, ada istiqomah dalam hatinya, dia tetap kembali lagi ke masjid. Ganti baju, beberes lagi, pergi lagi ke masjid. Subhanallah. Di jalan ke masjid emang lubang itu bukan atur, banyak lubangnya. Yang belah sini dia menghindar, belah sono dikena, jatuh lagi, kotor lagi bajunya. Nggak bisa dilanjutkan perjalanan menuju ke masjid. Ganti lagi, pulang dulu ke rumah. Buat apa ya? Ganti baju. Udah ganti baju yang kedua, ya, azan udah, tinggal nungguin qomat. Goda lagi sama syaitan, udah. Baju udah 2 kali ganti. Allah juga tahu, gitu. Pahala ente udah dapet. Jarang-jarang orang kayak ente udah semen di rumah udah gak apa-apa, sama aja udah kayak di masjid. Begitu lah. Digoda lagi sama syaitan. Subhanallah. Cuma karena ini pemuda-pemuda yang benar istiqomah, yang biasa akhir ngaji, kalau ada pengajian kopiah,
Pahit ini udah 2 kali jatuh, 2 kali ganti baju, 2 kali pulang. Yang ketiga masih tetap diayunkan kakinya menuju ke masjid. Subhanallah, istiqomahnya luar biasa nih orang. Pas yang ketiga kalinya dia aman, dia kagak lagi terjerembab, terpelosok di lubang. Kenapa? Ada orang tiba-tiba bawa lampu, diterangin jalannya. Nah, kalau jalan udah terang, dia nggak kepeset, dia nggak pelosok, dia nggak ke apa namanya, jeblos lagi di lubang. Nih pemuda bingung, kok tiba-tiba ada orang yang bawa lampu? Siapa kamu? Kan gitu. Bapak siapa? Saya. Emang situ pengen tahu? Iya Pak, pagi-pagi begini tahu-tahu nyiapin lampu. Saya pengen ke masjid. Emang Bapak siapa? Emang benar pengen tahu gitu? Benar. Serius banget. Benar. Iya. Saya ini sebenarnya iblis. Siapa dia bilang? Iblis. Loh, iblis benar? Iya benar. Kok iblis baik? Bukan begitu. Sebetulnya saya udah kerjain kamu 2 kali. Yang pertama itu yang bikin kamu kejeblos. Saya punya kerjaan biar kamu pulang. Harapannya biar kamu nggak jadi ke masjid. Kamu tetap jalan ke masjid. Kamu tahu dengan sebab keinginan kamu untuk datang lagi ke masjid yang kedua kali, itu Allah ampuni seluruh dosa-dosamu. Subhanallah. Nih istiqomah. Terus saya goda lagi kamu, saya jebak kamu jatuh lagi untuk yang kedua kali di lubang yang berbeda. Kamu jatuh, kotor baju kamu, kembali kamu ke rumah. Harapannya biar kamu nggak jadi lagi ke masjid. Ternyata azam kamu begitu kuat, kamu kembali lagi ke masjid. Kamu tahu, ketika kamu datang lagi untuk yang ketiga kalinya ke masjid, Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang tua kamu. Ini saya khawatir sampai kerjain lagi, entar kamu balik lagi, semua dosa kaum muslimin dan muslimat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tekor saya. Siapa yang tekor? Belis, bilang tekor saya udah capek-capek ngancurin amal ibadah manusia, bisa diampuni karena istiqomahan kamu. Sekarang saya bawain aja dari lampu biar kamu nggak ada masalah lagi di jalan sampai ke masjid. Subhanallah. Jamaah, cakep nggak orang yang istiqomah? Mungkin kita ketemu sesuatu halangan, jangan mundur, lanjutkan. Jangan lagi ngaji enak-enak, terus ada gesekan sini, gesekan sana, ada teman kita salah ucap, berebut ngomong, hati kita terluka. Kok nggak bisa lagi ngaji? Hatiku apa? Sakit? Kenapa sih? Sama ngomong begini. Udah capek-capek, udah ini la ilaha illallah. Terus si syaitan semua sebenarnya yang bikin istiqamah. Ketika kita menunjukkan istiqomahan kita, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan berbagai anugerahnya. Bisa berupa ampunannya, bisa berupa rahmatnya kepada kita. Subhanallah. Nah, ini dia yang perlu kita tanami, keistiqomahan dan keikhlasan dalam menjalani agama sedini mungkin. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan taufik serta hidayah kepada kita semua. Ya Allah, peliharalah pemuda-pemuda umat ini. Ya Allah, limpahkanlah hidayah taufik-Mu seluas-luasnya kepada mereka. Jadikanlah mereka sebagai benar generasi penerus orang-orang tua kami yang sholihin, yang sholihah, sehingga insya Allah akan terus bersinar kampung kita, wilayah kita, dengan sujudnya, dengan doanya, dengan ibadah-ibadahnya orang-orang yang dari tua dan terus bermaju kepada generasi muda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
karena judulnya kultum, mungkin